Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخواني في الدين عزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb yang senantiasa memberikan kita kesempatan untuk menambah pahala demi pahala setiap harinya. Karena sesungguhnya tidak ada satupun pahala yang nanti kita akan nikmati kecuali akan kita butuhkan. Tidak ada satupun pahala kecuali nanti kita akan berusaha sekeras mungkin untuk supaya pahala itu tetap jadi milik kita. Sekarang belum terlihat, ya, sekarang belum terlihat. Nah, nanti ketika sudah pada hari-hari perhitungan, di mana amal baik kita dihitung, amal buruk kita dihitung, nanti sekecil apapun pahala kita ingin supaya pahala itu tetap pada kita, Pak. Sekarang kan mungkin masih ya belum terlihat lah kita. Masih kadang-kadang meremehkan pahala, cuma kecil, cuma ini, cuma itu, cuma ini, cuma itu gitu kan. Nanti ketika sudah tiba masanya, ketika Allah perlihatkan semua amalan kita, ya, Allah akan membuat kita terbelalak dengan apa yang di hadapan kita. Kita akan memperjuangkan pahala itu meskipun sangat kecil. Dan salah satu upaya kita untuk mencari pahala Allah Azza wa Jalla adalah dengan menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Ya, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka orang tersebut di jalan Allah sampai dia pulang. Maka orang tersebut itu berada di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi apapun yang kita lakukan, berapa lama pun kita dalam menuntut ilmu, itu sama Allah dihitung fisabilillah, Pak. Dihitung jihad fi sabilillah. Maka kalau kita berbicara tentang keutamaan ilmu, bahkan satu keutamaan itu saja itu sebenarnya sudah cukup gitu kan. Kalau kita nuntut ilmu, maka di jalan Allah itu jihad gitu. Apalagi yang lebih besar daripada jihad? Apa yang lebih agung daripada jihad? Rasulullah mengatakan, wa dirwatu sanamihi jihadu fisabilillah, dan puncak tertinggi dari seorang muslim, seorang mukmin adalah jihad di jalan Allah. Puncak tertinggi yang bisa diamalkan seorang muslim adalah berkorban jiwa, raga, harta di jalan Allah. Nah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar tujuannya satu, untuk nuntut ilmu. Nah itu harus nuntut ilmu tujuannya, Pak.
Kalau yang lain-lainnya nggak masuk gitu. Maka dia di jalan Allah, dihitung jihad di jalan Allah sampai dia kembali pulang. Maka ketika ada orang yang belajar jauh, keluar dari rumahnya, itu detik demi detik dihitung Allah jihad fisabilillah sampai dia kembali pulang di rumahnya. Pahalanya besar berarti, sangat besar. Orang yang menuntut ilmu pergi dari rumahnya untuk menuntut ilmu, pahalanya besar sekali karena detik-detiknya dihitung jihad fisabilillah. Kita lanjutkan kitab kita Targhib wa Tarhib. Kita juga sampai pada bab Kitabul Ilmi, keutamaan-keutamaan ilmu. Kemarin kita sampai mamajtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah. Barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, di sana dia membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna, dan juga saling mengajarkan, saling menyimak, saling memahamkan, saling mengingatkan, saling memberitahu tafsirnya. Ya, wa yatadarasuna bainahum illa haffathumul malaikah. Kecuali malaikat-malaikat itu akan menaunginya. Malaikat itu akan menaunginya, akan dekat dengan orang-orang tersebut. Karena apa? Karena ridho, karena cinta, karena ingin menjadi syuhada ana, karena ingin menjadi saksi-saksi kita yang menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla. Suka banget Pak malaikat itu melihat orang-orang yang menuntut ilmu itu, udah luar biasa suka banget. Yeah. Sehingga saking ridhonya itu malaikat tuh rela berdesak-desakan untuk menghalau berbagai macam hal buruk menimpa orang yang menuntut ilmu. Haffathumul malaika, dinaungi. Kados napa? Kados pokoknya kaya naungan seperti ini yang kita anggap naungan masjid ini, atau lebih, kalau lebih dekat lagi seperti selimut kita ketika kita tidur gitu. Hafat, seperti dirangkul kita gitu. Dan malaikat tuh nggak mungkin memperlakukan seseorang demikian tuh kecuali karena dia itu cinta, kecuali dia itu pasti cinta. Kalau nggak cinta nggak mungkin malaikat bisa sedekat itu dengan manusia. Ya, itu keuntungan ketika kita menuntut ilmu. Malaikat akan melindungi orang-orang yang gemar untuk menuntut ilmu. Wa nazalat alaihimus sakinah. Dan ini yang lebih penting. Orang-orang yang menuntut ilmu, hatinya akan dibuat Allah Azza wa Jalla jadi hati yang sakinah. Hati yang selalu merasa tentram, Mbak. Sebagaimana ketika jenengan menikah, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan, khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda Allah, Allah jadikan istri-istri kalian supaya apa? Litaskunu alaiha, taskunu ilaiha, supaya kalian merasa nyaman, tentram berada di dekatnya. Itu tujuannya.
Tujuan menikah adalah taskunu ilaiha, supaya kalian merasa apa? Tenang, Pak. Apa namanya? Taskunu sakinah itu berasal dari maskan. Maskan itu apa? Maskan itu rumah. Nah, rumah itu identik dengan kenyamanan buat kita. Rumah itu identik dengan sesuatu yang kita berada nyaman di dalamnya. Maka menikah itu tujuannya untuk kenyamanan. Itu satu, Pak. Litaskunu ilaiha. Jadi menikah itu bukan hanya untuk jenengan menyatukan laki-laki dan perempuan saja, tapi ternyata antara suami dan istri tidak ada kecocokan, tidak ada kenyamanan. Yang ada hubungan itu bukan hubungan suami istri, tapi seperti hubungan apa? Musuh. Yang ada bukan apa namanya ketenangan, tapi yang ada malah justru huru hara. Dan ini yang harus kita terus kaji, supaya seseorang itu merasa nyaman dengan istrinya. Supaya ayat ini benar-benar diwujudkan, itu harus bagaimana sih gitu. Litaskunu ilaiha, itu harus bagaimana sih? Tentunya menikah itu setiap pribadi itu berbeda dengan yang lainnya. Terkadang kalau kita ngasih solusi terhadap seseorang ternyata beda kondisinya. Maka untuk menjadikan atau mendapatkan sakinah dalam rumah tangga, sebenarnya yang tahu dan yang mengerti adalah mereka sendiri. Nggak ada resep-resep tertentu. Yang paling penting resepnya satu, Pak, menikah itu. Jadikan menikah adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Itu saja. Kesananya silahkan Allah yang mengatur. Karena manusia nggak ada yang nggak memiliki masalah, nggak ada. Katakanlah Nabi kita yang mulia SAW, rumah tangganya juga pernah terjadi huru hara. Rumah tangganya pernah terjadi kekacauan. Pernah berantem dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah bahkan Rasulullah SAW itu muncul kabar sampai Umar bin Khattab itu datang tergesa-gesa, terburu-buru menuju rumah beliau SAW karena mendengar berita Rasulullah SAW talaqa azwajah, sudah menceraikan semua istri-istrinya. Ada talaqa zaujat. Maka Umar itu buru-buru tersebut gitu ya. Buru-buru menuju rumah Nabi Muhammad SAW. Dan memang benar ada kejadian seperti itu. Artinya Rasulullah SAW itu mengasingkan diri dari istri-istrinya karena ada hal yang tidak sepakat di antara mereka. Sehingga Umar mengatakan, in talaqakunna asa rabbuhu in talaqakunna ayyubtilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abqara. Bisa jadi ketika Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW menceraikan kalian semuanya, intallaqakunna, kalau Allah Rasulullah menceraikan kalian semua, ya, maka Allah akan ganti. Asarabu intallaqakunna, Allah akan ganti dengan apa? Dengan istri-istri yang lebih taat, lebih patuh, lebih ahli ibadah, dan ada yang perawan, ada yang tidak perawan, yang janda, gak masalah. Ya, asarabu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna, itu ucapan siapa? Sebelum Allah menurunkan ayat itu Umar, Pak.
Umar itu memarahi, intinya marahin anaknya saja, Hafsah gitu loh, anaknya saja. Tapi semuanya itu kecatut di situ. Gak usah macam-macam kalian. Asa rabbuhu in talaqakunna. Kalau bisa jadi ketika Rasul menceraikan kalian semua gitu, ayyubdilahu azwajan khairan minkunna, maka Allah akan ganti istri yang lebih baik daripada kalian semuanya. Maka sakinah dalam rumah tangga itu kadang-kadang berbeda. Satu pribadi dengan pribadi yang lainnya, solusinya itu nggak mungkin sama, nggak mungkin sama. Maka yang membuat kita bisa bertahan, itu kan, jadikan itu sarana mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, mawaddatan wa rahmatan. Para ulama mengatakan mawaddah itu apa? Hubbuka ilaiha. Mawaddah itu cintamu kepada dia. Wa rahmah, rahmah itu rahmatan minka idza ghadabta ilaiha. Rahmahnya adalah sayangmu ketika engkau marah kepadanya. Kalau mawaddah itu cinta ketika engkau pas posisi cinta, rahmah itu sayang ketika pas posisi marah. Bedanya di situ. Bukan semua cinta. Karena setiap rumah tangga itu ada fase-fase jenengan saling mencintai, ada fase-fase kadang-kadang ada kontok-kontokan, ada yang enggak benernya. Maka mawaddah itu hubbuka ilaiha, sementara rahmah adalah ghadabuka ilaiha. Jadi sekalipun engkau marah, marahnya itu rahmat, marahnya itu marah sayang, bukan marah benci. Itu rahasia pernikahan. Marahnya marah sayang. Makanya mawaddah itu cintamu untuknya, rahmah itu sayangmu ketika engkau marah. Engkau marah karena dia tidak taat kepada Allah, bentuk sayang. Engkau marah ketika dia menyepelekan kewajibannya, maka itu marah yang sayang, rahmah maksudnya. Dan ahli ilmu akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sifat-sifat sakinah dalam hatinya. Dan ini nggak bisa kita dapati dengan apapun, Mbak. Ini murni pemberian. Sikap tenang, hati tentram, itu nggak bisa kita pelajari, nggak bisa kita beli, nggak bisa kita coba itu nggak bisa. Tenang itu murni pemberian Allah Azza wa Jalla. Dan Allah hanya memberikan hati yang tenang kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Salah satunya adalah mereka yang menuntut ilmu. Maka orang yang semakin menuntut ilmu, gaya hidupnya akan semakin jelas, lebih tenang dalam menghadapi hidup. Orang semakin dalam ilmunya, jenengan bisa lihat masyayikh kita, syekh-syekh yang di sana. Semakin banyak ilmunya, ngomong itu akan semakin, ya Allah, kadang-kadang itu nggak terdengar, saking saking lembutnya beliau dalam bertutur kata, saking lembutnya. Gak kayak kita yang berapi-api ketika menyampaikan sebuah hal, tuh gak ada mereka. Maka akan semakin teduh, akan semakin lembut, akan semakin tenang kayak hidupnya. Jalan pun akan terlihat tenang gitu. Itu ahli ilmu, Pak. Dan itu nggak bisa jenengan, orang tenang hidup tuh nggak bisa dibeli. Bener jenengan bisa buat rumah yang bagus,
Tapi jenengan tuh nggak bisa membeli tenang di dalam rumah, tuh nggak bisa. Banyak orang yang rumahnya bagus tapi nggak kerasan di rumahnya, nggak memiliki sifat tenang, nggak memiliki hati tenang di situ. Banyak orang yang banyak uangnya, tapi ternyata uangnya nggak membuat tenang sama sekali. Justru uangnya membuat gelisah setiap saat, takut kurang, takut rugi, takut bangkrut, takut nggak punya uang, dihitung lagi, takut nggak bisa tenang hatinya. Maka ketenangan itu bukan hal-hal yang bisa kita pelajari, enggak. Engkau pelajari banyak hal, tapi kalau Allah tidak memberikan ketenangan dalam hati kita, enggak mungkin engkau bisa tenang. Jenengan bisa cek orang-orang artis-artis yang kaya-kaya, orang Amerika itu berapa banyak dari mereka yang bunuh diri meninggalnya. Padahal uang banyak, mau apa-apa gampang. Rumah bagus, kendaraan ada, istri ada, apa yang kurang gitu kan? Karena Allah cabut ketenangan dalam hatinya. Allah cabut ketenangan itu dari hatinya, sehingga apapun yang dimilikinya gak ada yang membuat dia tenang sama sekali. Dia pengen menikah, sudah menikah dengan yang paling ia cintai, ternyata setelah menikah gak tenang juga hidupnya. Dia pengen kaya, menumpuk, punya banyak uang, ternyata ketika kekayaan itu di tangannya gak kaya juga, gak tenang juga hatinya. Oh, mungkin saya bisa tenang kalau saya populer, banyak penggemarnya, ternyata malah nggak tenang juga. Akhirnya apa? Untuk tidur harus pakai obat-obatan, untuk menenangkan pikiran harus pakai sabu, ganja dan lain sebagainya. Bahkan saking labilnya perasaannya, bahkan depresi yang sangat berat, akhirnya bunuh diri. Padahal semua apapun dimiliki, apapun, Mbak. Ya. Apapun dimiliki. Karena ketenangan itu bukan sesuatu yang bisa kita beli, nggak ada. Maka Allah yang akan berikan wa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan kepada mereka yang suka menuntut ilmu, semakin nuntut ilmu akan semakin tenang dalam menghadapi hidup. Akan semakin yakin. Karena kita yakin, kita tahu semua Allah yang sudah mengatur untuk kita. Tenang, Pak. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah akan curahkan kepada mereka kasih sayang di antara satu sama lain. Orang yang suka nuntut ilmu bareng biasanya ada ikatan tersendiri, Pak. Orang yang suka menuntut ilmu itu akan mempunyai ikatan tersendiri. Dia akan lebih sayang terhadap saudaranya yang menuntut ilmu bersama-sama. Kenapa bisa demikian? Allah yang turunkan, Allah yang berikan. Nah, justru masalahnya ketika jenengan semakin menuntut ilmu, semakin benci terhadap seseorang, nah itu masalahnya ada saking buruknya hati kita, Pak. Saking buruknya hati kita. Karena sesungguhnya Islam itu agama yang liutammima makarimal akhlak, kata Nabi kita yang mulia SAW, untuk menyempurnakan sebuah akhlak yang sudah mulia, disempurnakan kembali. Maka kalau ada orang yang menuntut ilmu, semakin lama semakin benci terhadap seseorang, semakin lama semakin menebarkan kebencian, itu masalah terhadap ilmu yang dimilikinya. Itu masalah, Pak. Karena sesungguhnya seseorang semakin dia memiliki ilmu, maka dia akan rahmah terhadap orang yang lainnya.
contoh yang muktabar, yang sudah kita kenal, orang yang membunuh 99 orang sampai 100. Ketika di hadapan ahli ilmu, maka ahli ilmu itu sikapnya penyayang. Ya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Maka ketika ahli ilmu yang ditanyai, ahli ilmu yang didekati, ahli ilmu yang benar-benar memiliki ilmu yang dijadikan panutan, maka isinya rahmah, isinya sayang. Kalau ada ahli ilmu yang jenengan dekati justru mengajak jenengan benci kepada seseorang, membuat kegaduhan terhadap seseorang, kemudian membuat apa? Membuat makar terhadap seseorang, itu masalah namanya, bukan ahli ilmu. Karena Nabi kita Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi kita yang mulia, semuanya secara umum. Bahkan mungkin ketika ayat itu turun untuk para sahabat. Akan tapi apa? Al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang dapat kita jadikan panutan, gambaran, yang dapat kita jadikan sebuah pelajaran adalah apa? Keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebab ayat itu turun untuk siapa. Nabi Muhammad seorang Rasulullah, Rasul Allah, walladzina ma'ahu, dan semua yang bersama dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas terhadap orang-orang kafir, enggak lenyek terhadap orang kafir. Ketika dipuji akhirnya membolehkan ini itu, apalagi ketika dikasih uang, ibadahnya bisa bergantian, kadang di gereja, kadang di masjid. Kemudian apa? Saling tukar jamaah. Yang orang yang tadinya di masjid sholat di gereja, yang tadinya di gereja dengerin dengerin kajiannya di masjid, padahal bukan untuk mereka mengetahui Islam, tapi tukar jamaah saja. Enggak, pengikut Nabi Muhammad SAW asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas, lakum dinukum waliyadin, kami enggak mau merusak agama kami hanya karena kami harus menuruti agama kalian. Enggak, Pak. Kalau untuk orang kufar kita tegas, untuk akidah mereka kita tegas, untuk semua yang jadi pelajaran-pelajaran mereka, syariat-syariat mereka, kita tegas, kita enggak mau ikut-ikutan. Itu pengikut Nabi, walladzina ma'ahu ruhama'u bainahum, dan mereka yang bersama Nabi Muhammad SAW, para pengikut Nabi Muhammad SAW, ruhama'u bainahum, saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain, bukan menebar kebencian, bukan saling mencaci, bukan saling mencela, bukan saling menjatuhkan. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah melarang itu semua dari kita? Ada gak Nabi Muhammad SAW yang merintahkan kepada kita, celalah orang, gitu, bencilah orang, atau cacilah orang? Enggak pernah, Pak. Enggak pernah.
Justru lisan-lisan seorang mukmin itu tidak la'an, tidak mencaci, tidak melaknat, tidak mencela. Ruhama'u bainahum. Dan untuk mendapatkan rahmah seperti itu, salah satu jalannya adalah dengan menuntut ilmu. Salah satu caranya dengan jenengan menuntut ilmu. Semakin jenengan menuntut ilmu, maka akan semakin jadi sosok penyayang. Semakin jenengan menuntut ilmu, akan jadi sosok yang semakin penyayang. Karena orang yang menuntut ilmu itu wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah taburkan untuk mereka, Allah berikan kasih sayang yang luar biasa. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan apa? Akan yubahi, akan membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Allah akan membanggakan kita. Orang zikir, orang yang berada di Arafah, orang menuntut ilmu, itu adalah orang-orang yang Allah banggakan. Ya. Man dzakara fi mala'in indahu dzakarallahu fi mala'in khairum minhu. Barang siapa yang dia mengingat-ingat Allah, zikir di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah orang terdekatnya, di tengah-tengah temannya, dia berusaha berzikir sendiri, Allah akan ingat orang tersebut di hadapan fi mala'in khairum minhu, di dalam kelompok yang lebih baik daripada kelompoknya, yaitu para malaikat. Allah akan lihat itu, yubahina, akan membanggakan kita. Lihat hambaku itu di tengah-tengah kebahagiaan keluarganya yang begitu, dia itu enggak lupa zikir kepada saya. Lihat hambaku itu di tengah-tengah euforia kesenangan yang sedang mereka kerjakan, yang sedang mereka alami, dia enggak lupa untuk berzikir kepadaku. Itu keutamaan sendiri, Pak. Karena memang kebanyakan kita kalau senang itu lupa daratan. Manusia itu kalau senang, ada momen-momen bahagia, ada kejadian-kejadian yang membahagiakan, itu kebanyakan lupa. Jangankan untuk berzikir gitu kan, kadang-kadang makan minum tuh lupa gitu, saking senengnya. Banyak hal-hal dilupakan. Nah, barang siapa yang dia suka berzikir di dekat orang-orang yang dia sedang senang, dia sedang bahagia, Allah akan ingat dia di dekat-dekat para malaikat yang ada di dekat Allah Azza wa Jalla. Allah akan banggakan orang tersebut. Lihat itu hambaku. Dia itu enggak lagi sedih. Dia itu enggak lagi sempit. Dia itu enggak lagi kekurangan. Tapi dia itu sedang bahagia. Tapi lihat lisannya, dia enggak berhenti dari menyebut namaku. Allah bangga terhadap orang tersebut. Kalau orang kesusahan, orang kesulitan, orang dihimpit masalah, zikir kepada Allah, minta kepada Allah, kan wajar. Itu kan memang yang sedang kita kerjakan tiap hari seperti itu. Nggak punya uang baru ingat. Ditakdirkan Allah sakit baru ingat. Ditakdirkan anaknya nakal baru nyebut. Ditakdirkan istrinya nggak benar baru dia ingat Allah. Tapi ketika hal-hal itu nggak ada, kan jarang gitu. Nah, Allah tuh bangga ketika seseorang itu nggak ada apa-apa, hidupnya itu mulus, hidupnya bahagia, tapi lisannya nggak berhenti mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah akan banggakan orang tersebut di dekat para malaikatnya. Allah akan sebut-sebut orang tersebut di hadapan para malaikatnya.
Karena Allah senang orang tersebut, Pak. Ya. Kemudian Allah juga membanggakan para jemaah haji yang di Arafah. Lihatlah, dia katakan pada malaikat, lihatlah hambaku itu, dia datang dari berbagai macam penjuru dunia. Dia datang dari berbagai macam bahasa yang berbeda-beda. Untuk apa mereka berkumpul di situ? Dengan wajah lusuhnya, dengan rambut kusutnya, dengan semua pakaian-pakaian yang sama. Gak ada satupun yang berbeda. Apa yang membuat mereka seperti itu? Karena mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Allah bangga terhadap orang-orang yang di Arafah. Dan ketika jenengan belum bisa di Arafah, zikir masih kadang-kadang suka lupa, apalagi kalau senang. Di antara yang membuat kita dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla ketika jenengan berada di majelis ilmu seperti ini. Wa dzakarallahu fi man 'inda, Allah akan banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Catat, lihat fulan bin fulan. Padahal siangnya itu capek kerja. Padahal seharian tuh nggak ada berhenti badannya. Tapi tetap untuk ilmu dia prioritas. Lihat si fulan. Bukankah dia memiliki tanggungan yang banyak, tapi untuk ilmu dia tetap datang. Lihatlah si fulan. Bukankah dunianya sedang menghimpitnya, dia dihimpit dengan berbagai masalah, dihimpit dengan kekurangan harta, dihimpit dengan segala macam permasalahan dunia, tapi untuk ilmu dia datang. Allah akan bangga terhadap orang tersebut. Allah akan bangga terhadap orang tersebut. Okay. Maka jenengan kalau nggak ada keutamaan ilmu selain ini, itu sudah cukup sebenarnya. Kita dikenal oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pribadi yang baik, itu sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Kalau katakanlah nggak ada keutamaan-keutamaan yang atas, itu nggak ada. Atau keutamaan-keutamaan yang lain udah nggak ada. Cuma diingat Allah Azza wa Jalla sebagai pribadi yang baik, sudah cukup. Sudah cukup. Karena Allah yang memiliki surga, Allah yang memiliki neraka. Karena Allah adalah yang memiliki barzah, Allah yang nanti akan menjadi tujuan kita ketika kita wafat. Jadi ketika zat yang menjadi segalanya buat kita, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki, yang memberi jantung kita, yang biarkan kita nafas, yang memberikan jari kita bisa bergerak, yang memberikan otak kita bisa berpikir, yang memberikan darah kita bisa mengalir, yang memberikan semua yang kita miliki hari ini, mengenal kita sebagai sosok yang baik, sudah cukup, Pak. Nggak usah keutamaan yang lain loh, sudah cukup. Dan itu bisa kita dapati dengan menuntut ilmu. Kan rugi ketika kita tidak menuntut ilmu. Ada sesuatu yang luar biasa, kita bisa dikenal Allah dengan pribadi yang baik, tapi kita justru tinggalkan. Karena sosok yang dikenal oleh Allah pribadi yang baik, maka akan mudah di akhiratnya. Akan sangat mudah. Jenengan katakanlah ke kepala desa. Kepala desa. Ibaratnya kepala desa niku misalnya kados napa kula niku ten mriko kepala desa. Kalih tiyang sing pun kenal kalih kepala desa napa pemalih niku rapat dekat. Niku beda, Pak. Akan beda. Sambutannya akan beda. Penangannya akan beda, penanganannya akan beda, semuanya akan beda. Apa yang membuat itu beda? Karena kepala desa sudah mengenal pribadi itu dengan baik, berbeda dengan saya yang dia nggak kenal. Maka masuk rumahnya itu akan lebih mudah. Misalnya kan ting dong gitu masuk, assalamualaikum. Itu ketika kepala desa tahu, oh Bapak Fulan, monggo Pak masuk gitu.
Tapi ketika ting-tong yang dilihat orang yang tidak dikenal, nah, banyak pertanyaan, mau apa, ada masalah apa, ini itu, baru nanti kalau memang harus masuk baru masuk. Gimana bukan? Tapi ketika kita sudah dikenal pribadi yang baik oleh Allah, gak akan banyak pertanyaan di akhirat, gak akan banyak pertanyaan. Karena Allah sudah kenal. Allah sudah kenal dengan kita. Dzakarallahu fi man indah. Malaikat semua sudah kenal. Malaikat, engkau ingat-ingat orang itu. Itu yang suka nuntut ilmu. Malaikat, engkau ingat-ingat orang itu. Orang yang suka hadir di majelis ilmu. Siapa namanya? Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Nanti ketika kita pulang ke akhirat, ketika yang kita lihat bukan manusia-manusia seperti ini lagi, tapi kita pulang ke negerinya para malaikat. Kita sudah dikenal, di jalan sudah disapa, Bapak Fulan. Oh, dari mana dia kenal? Karena sebelum kita di sana, Allah sudah mengenalkan kita kepada mereka. Enak di sana, Pak. Bahkan lebih enak daripada di dunia. Setiap jalan yang kita lewati ada malaikat yang mengenal kita. Karena Allah sering menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Dzakarallahu fi man indah. Kalau nggak ada keutamaan menurut ilmu kecuali keutamaan ini, itu sudah cukup, sudah cukup. Sudah cukup. Tapi syaratnya tadi kan, itu hanya untuk yang wamastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Itu hanya untuk orang-orang yang mau hadir di masjid. Yang lihat lewat video nggak mendapatkan keutamaan ini. Yang mendengarkan lewat radio nggak mendapatkan keutamaan seperti ini. Itu hanya untuk yang apa? Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Itu hanya untuk orang yang mau datang ke masjid. Keuntungannya seperti itu. Maka beda jauh sekali orang yang belajar lewat media televisi, media HP, media apapun, dengan mereka datang ke masjid akan jauh berbeda keberkahannya, akan berbeda kemuliaannya. Maka rugi serugi-ruginya ketika kita menjauhi majelis ilmu dengan tidak datang ke masjid. Rugi. Jenengan dapat kasih sayang, jenengan dapat ketenangan, jenengan dapat malaikat yang menaungi jenengan, kemudian nama kita dikenal di para malaikat, itu ketika hadir di majelis ilmu di masjid. Syaratnya di situ, Pak. Bukan lewat media sosial, media informasi apapun, enggak mendapatkan keutamaan ini. Oke, jenengan mendapatkan ilmunya, tapi jenengan nggak mendapatkan keutamaan ini. Rugi kan? Padahal hanya dengan datang ke masjid. Wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Dan barang siapa yang amalannya lambat, apapun tidak akan bisa menolongnya. Ya, hatta idza ja'ahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla inna kalimatun huwa qailuha ma rabbir rasul ila yaumi yub'atsun wa idza nufikha fis suri fala ansabu bainahum yawma idin wala yatasaalun. Surat apa? Surat Al-Mu'minun. Wa idza nufikha fis sur, ketika napa sangkakala sudah napa ditiup, wala ansaba bainahum yauma idin, maka enggak ada yang namanya keluarga-keluargaan, enggak ada. Jadi barang siapa yang amalannya lambat,
keluarga manapun nggak akan bisa menolong. Engkau keturunan Nabi nggak akan bisa menolong. Aku juga keturunan Nabi, Pak, sama. Cuma jauh Nabi Adam. Semua kita keturunan Nabi. Jadi sekalipun amalan engkau lambat, gak ada yang bisa menolong. Gak ada. Katakanlah engkau keturunan Nabi, engkau keturunan Habib, engkau keturunan Raja, engkau keturunan apapun, gak ada yang bisa menolong. Lambat ya lambat. Lam yusyribi nasabu. Enggak tertolong. Jadi Allah hanya melihat amalan kita, bukan keturunan kita. Fa idza nafikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Enggak ada yang namanya keluarga-keluargaan ketika itu. Pak, aku anakmu. Enggak ada, Pak. Pak, aku ini. Enggak ada. Wa la yatasaalun. Enggak akan ada saling bertanya, bagaimana kabarmu, bagaimana. Enggak ada. Ketika sangkakala ditiup, fala ansaba bainahum. Yang bisa menolong hanya amalan kita. Bukankah seseorang itu ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang bahkan sampai tenggelam karena keringatnya sendiri. Apa yang bisa menolong? Amalannya. Maka rugi, Pak, ya. Ketika kita tidak hadir di majelis ilmu di masjid, rugi. Oke, jenengan mendapatkan ilmu dari TV, dari media sosial, dari radio. Tapi ini semua keutamaan itu enggak jenengan dapatkan. Enggak jenengan dapatkan. Karena itu hanya wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, untuk orang-orang yang kumpul di salah satu rumah di banyak rumah-rumah Allah yang bertebaran di muka bumi ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.